Bab 4405. Hanya karena keberuntungan. Meskipun Vinolasu, Mitayan dan beberapa orang lainnya sedikit kelelahan, kondisi mereka masih bagus, kecuali Tetua Di yang lengannya tampak lemas dan pakaiannya berlumuran darah, yang terlihat seperti terluka. Seingat Erik, ini adalah pertama kalinya Master Kingzu menderita luka berdarah seperti itu. Apakah tanah berbahaya di area puncak pedang itu begitu mendominasi? Tidak apa-apa, aku hanya sedikit terluka, ujar Tetua Di sambil tersenyum dan tidak peduli. Maaf, Tetua, kamu ditebas oleh pedang monster itu karena untuk melindungiku, ujar Ketua Zhu dengan rasa bersalah. Kita semua adalah kultivator dari daratan yang sama, tidak perlu mengatakan itu. Tepat ketika Tetua Di sedang berbicara, terdengar suara yang menusuk telinga dari samping. Haha, teman seiman Qin, tampaknya kekuatan Kingzu benar-benar lemah di bawah kondisi tanpamu. Mereka bahkan cukup kesulitan dalam menghadapi iblis monster di area ini. Tampaknya, kamu harus segera kembali. Di samping itu, kultivator dari kekuasaan lain juga datang. Di antara orang-orang itu, Hengki berbicara sambil tersenyum dengan nada mengejek. Teman seiman Ying, sekarang kita memiliki hubungan kerjasama. Semua orang sedang berusaha membersihkan tanah berbahaya, tapi kamu membiarkan anjingmu untuk merusak hubungan kita. Sebelum Erik bersiara, Mitayan merespon dengan dingin. Mitayan, siapa yang kamu sebut anjing? Tidak disangka, Mitayan begitu tidak menghargainya dan Hengki Li segera marah besar. Hengki. Yudira Ying mengerutkan kening, dengan maksud menyuruh Hengki Li berhenti berbicara. Mohon maaf, Tuan Istana Yan, teman seiman Li tidak bermaksud seperti itu. Tapi, apa yang dia katakan juga tidak salah. Jika ada teman seiman Qin, kalian pasti tidak akan jatuh dalam kondisi seperti ini, ujar Yudira Ying sambil tersenyum. Sayangnya, saudara Qin terluka, saudara tidak bisa berpartisipasi dalam perjalanan Pulau Emas ini dan hanya bisa menyaksikannya. Menurutku, itu bukan masalahnya, tetapi pemilihan tanah berbahaya, ujar kepala suku Li. Aku tidak mengerti mengapa tanah berbahaya yang dipilih Longzhou dalam beberapa hari ini lebih mudah ditangani. Kekuatan benda segel yang ditemui juga sangat biasa. Tapi, mengapa ketika giliran kita, terutama Kingzu dan klan beruang, bahaya yang kita hadapi selalu jauh lebih besar? Meskipun kultivator dari segala arah bekerja sama membersihkan tanah berbahaya, itu tidak berarti semua kultivator bersama-sama menghadapi iblis monster dari tanah berbahaya yang sama. Bagaimanapun, kultivator dari segala pihak tidak saling memahami, kebiasaan mereka juga berbeda. Jika bertindak bersama, akan ada banyak kendala. Selain itu, tidak perlu begitu banyak orang untuk bertindak bersama di satu tanah berbahaya. Oleh karena itu, semua tanah berbahaya yang dihadapi semua orang saat ini berdasarkan daratan atau klan sebagai satu tim. Jika semua orang tidak mencari 4 tanah berbahaya dan bertarung masing-masing, mereka akan bertindak giliran agar yang lainnya beristirahat. Sebenarnya, jika tidak bertarung sampai akhir, tidak akan ada yang mengetahui tingkat kesulitan dari tanah berbahaya tersebut. Namun, sangat kebetulan, setiap kali lawan yang lebih mudah ditangani selalu dihadapi oleh Longzhou atau klan unggas. Sebaliknya, lawan yang susah ditangani selalu dihadapi oleh Kingzu dan klan beruang. Jika hanya sekali 2 kali, itu mungkin hanyalah kebetulan. Namun, jika terlalu sering, itu akan dicurigakan. Setelah kepala suku Li selesai berbicara, ada banyak kultivator Kingzu yang mengangguk menyetujuinya. Aku juga merasa seperti itu. Susan Xiong juga datang. Semuanya, kalian sepertinya terlalu sensitif. Yudira Ying tersenyum sambil menggelengkan kepala.
Tanah berbahaya tersembunyi di balik kabut yang tebal, satu-satunya yang bisa kita lihat hanyalah iblis monster yang keluar masuk. Adapun untuk apa yang disegel pada akhirnya, tidak ada yang tahu jawabannya. Dalam kondisi seperti itu, bagaimana mungkin Longsu memilih tempat yang lemah untuk dibersihkan? Menurutku, Kingsu selalu dalam bahaya karena kekuatan kalian lebih buruk dan klan beruang kurang beruntung. Benarkah? Kelvin, bagaimana menurutmu? Susan Xiong tersenyum dingin, mereka juga tidak bisa mengatakan apa-apa tanpa bukti. Apa? Aku, terserah. Kelvin Peng tercengang, dia melambaikan tangan dengan pikiran yang tidak tenang, seolah-olah tidak memikirkannya sama sekali. Semuanya, aku sedikit lelah, aku pulang untuk beristirahat dulu. Selesai berbicara, Kelvin Peng tidak memedulikan kultivator klan unggas lainnya dan langsung terbang pergi. Tentu saja, keberuntungan selalu bergiliran, mungkin lain kali akan giliran Longsu menjadi sial. Yudhira Ying tersenyum, kemudian juga pergi dengan membawa semua kultivator Longsu. Dasar, mengapa harus melibatkan keberuntungan? Menurutku, pasti ada sesuatu dengan Longsu, mungkin semua ini adalah ulah master rahasia langit yang berjubah Taoisme itu. Itu benar-benar aneh, Yudhira mengatakan Kingsu lemah, tapi kita sangat bersatu. Tuan Istana bahkan juga mendapatkan kekuatan suci, seharusnya kita tidak perlu bekerja keras seperti itu. Longsu menindas kita karena kita tidak memiliki master rahasia langit. Kita tidak mempunyai pilihan lain. Jangankan kita, sebagian besar Istana Bintang juga tidak memiliki master rahasia langit yang hebat. Meskipun memilikinya, tetapi hanya mendapatkan keuntungan dengan cara licik, itu juga tidak berguna. Dalam perjalanan pulang, semua kultivator Kingsu juga berdiskusi tanpa henti. Namun, semua orang merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres, tidak sesederhana yang dikatakan Yudhira Ying. Erik menggelengkan kepala. Sayangnya, adegan kultivasi sebelumnya yang dia lihat juga tidak jelas. Adapun untuk adegan-adegan masa depan, sebagian besar berkumpul di sekitar puncak pedang. Dia tidak pernah melihat keadaan sebenarnya dari tanah berbahaya di area ini. Erik, jangan dipengaruhi oleh Henki Lee dan yang lainnya. Meskipun tanah berbahaya cukup sulit dihadapi, kami tetap bisa melakukannya. Tetua diterluka hari ini hanya karena kurang beruntung. Hal terpenting bagimu sekarang adalah menyembuhkan luka. Saat melihat Erik yang terus berpikir, Mita Yan menenangkannya. Aku tidak akan mengambil risiko. Lagi pula, aku tidak memiliki kerohanian, aku tidak berdaya untuk bekerja sama dengan kalian meskipun sangat ingin kulakukan, ujar Erik sambil tersenyum. Aku memiliki beberapa pil mujarab penyembuh luka, ambillah, Pak Tuadi. Sambil berbicara, Erik menyerahkan sebotol pil dewa kepada Tetuadi. Alangkah baiknya jika bocah Qin seorang master rahasia langit. Setelah Erik pergi, Tetuadi berbicara dengan penuh perasaan. Tuan Qin sudah sangat serba bisa, tapi kamu masih tidak bersyukur, ujar kepala suku Li sambil memelototkan mata. Aku tentu mengetahui hal ini, aku hanya bercanda, ujar Tetuadi. Master rahasia langit sudah hampir merupakan kultivator paling unik dan misterius dari seluruh kalangan kultivasi. Meskipun semua master rahasia langit yang sudah terkenal menjadi sangat berjaya, menjadi tamu terhormat dari segala kekuasaan besar, menikmati sumber daya dan kekuasaan yang tak terbatas, tetapi hampir semua dari mereka dibudidayakan sejak kecil melalui pemilihan. Cara kultivasi tentu berbeda dengan kultivator biasa. Setelah melakukan pelatihan keras selama ribuan tahun dan meniadakan sebagian besar pelatih, kemudian akan ada 1 atau 2 orang yang berhasil, tetapi level kekuatannya belum tentu tinggi. Erik tidak pernah mempelajari ramalan, bagaimana mungkin bisa menjadi seorang master rahasia langit.
Menurut perkiraan posisi, 2-3 hari kemudian akan tiba di posisi yang ditunjukkan cermin Bagua. Setelah kembali ke dalam kamar, Erik memilah semua informasi yang didapatkan hari ini. Waktu baginya untuk mengukir formasi sekitar 20-30 hari. Namun, itu seharusnya cukup. Formasi teknik pemurnian roh termasuk biasa, Erik telah membuat sketsa formasinya tadi malam dan hanya tinggal mengukirnya. Namun, karena formasi tersebut diukir pada tubuh, kecepatannya tidak bisa cepat. Oleh karena itu, dia membutuhkan waktu sekitar 20-an hari. Setelah memastikan semuanya, Erik mulai mengukir. Bersambung.